Start? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Hasan dari mahasiswa BINUS Online Learning. Kali ini saya akan mempresentasikan analisis kesejahteraan karyawan dalam mendukung pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan untuk tugas mata kuliah kewarganegaraan di BINUS Online Learning. Ini ada profil diri saya. Dari program studi sistem informasi, dan tujuan presentasi membahas hasil proyek tentang kesejahteraan karyawan dan dampaknya terhadap pekerjaan layak serta pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Oke, kita masuk langsung ke belakang. Dari permasalahan di sini ada pada saat ini di era sekarang, walaupun sudah globalisasi dan digitalisasi, meskipun ekonomi berkembang pesat, banyak karyawan yang masih bekerja dalam kondisi yang kurang layak, seperti upah tidak adil, lingkungan kerja tidak aman, dan kurangnya perlindungan sosial. Banyak pekerja berada di sektor informal tanpa jaminan kesehatan, pensiun, atau hak cuti yang layak. Kondisi ini menyebabkan aktivitas rendah, menghambat daya saing perusahaan, dan memperburuk ketimpangan sosial ekonomi. Sektor manufaktur dan jasa masih menghadapi tantangan dalam menyediakan pekerjaan inklusif dan adil sesuai SDG 8 yang menekankan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Karena itu, perlunya sinergis antara sektor swasta untuk menciptakan pekerjaan layak dan mengintegrasikan kesejahteraan pekerja dalam kebijakan pembangunan ekonomi yang holistik dan berkeadilan. Masuk kita ke rumusan masalah. Di sini ada bagaimana menciptakan pekerjaan layak di era globalisasi dan digitalisasi. Yang kedua ada tantangan sektor industri dan jasa dalam menyediakan pekerjaan layak dan solusi mengatasi ketimpangan tersebut. Yang ketiga ada kolaborasi sektor publik dan swasta untuk praktik kerja adil dan berkelanjutan. Yang keempat ada dampak teknologi terhadap kesejahteraan pekerja dan cara mengurangi ketidakpastian. Bagaimana proyek ini meningkatkan kesadaran dan mendorong kerja berkelanjutan. Oke, masuk ke hasil temuan. Di poin pertama ada upah karyawan yang masih di bawah standar kebutuhan hidup layak. Artinya mungkin di daerah masih masih banyak, mungkin saudara-saudara kita yang masih upahnya dibayarkan di bawah, kalau ini, apa, UMR, di bawah UMR mungkin masih ada mungkin ya, memang masih ada di luar sana yang, apa namanya, yang saudara-saudara kita upahnya masih dibayar di bawah UMR. Yang kedua itu ada jam kerja panjang dan kurang fleksibel. Ada jam kerja panjang, kurang fleksibel. Masih ditemukan beberapa, pekerja ya yang jam kerjanya itu mungkin kalau sekarang itu di 1 minggu itu 40 jam dan mungkin di hariannya itu ada 8 jam. Masih ditemukan beberapa, eee, teman saudara-saudara kita yang kerjanya panjang dan, tidak dibayar ya, kecuali kalau lembur kan beda lagi ya untuk itunya. Kayak yang ketiga ada perlindungan kesehatan kurang memadai, artinya, mungkin dan mungkin ya emang, sebaiknya harusnya yang bagus itu kita untuk karyawan itu diberikan, apa namanya, diberikan jaminan kesehatan ya, berupa asuransi kesehatan untuk karyawan. Biasanya kan asuransi kesehatan untuk karyawan dan untuk keluarga dan ya, untuk anak misalnya 2 dan istrinya atau suaminya dari karyawan tersebut. Sini, masih banyak juga yang perlindungan kesehatannya itu kurang memadai, misalnya masih belum dapat BPJS atau sumber-sumber untuk perlindungan kesehatannya masih banyak saudara-saudara kita yang belum mendapatkannya. Keempat ada kurang komunikasi antara manajemen dan karyawan. Yang kelima ada karyawan yang merasa sejahtera, lebih produktif dan loyal.
Yang ke poin keempat ada solusi yang ditawarkan, adanya peningkatan upah dan tunjangan kesehatan. Eee, s apa namanya, solusi untuk kesejahteraan yang layak itu ada peningkatan upah yang di mana biasanya itu per tahunnya itu dinaikkan upahnya ya, untuk bagi para karyawan untuk meningkatkan kesejahteraannya ya. Yang poin kedua ada menerapkan sistem kerja fleksibel, artinya WFH. Jadi, dari poin tadi jam kerja panjang itu bisa dicari jalan keluarnya dengan menerapkan sistem kerja WFH. Yang ketiga ada bentuk forum komunikasi karyawan dan manajemen untuk menjawab kurangnya komunikasi antara manajemen dan karyawan. Yang keempat ada pelatihan manajemen mengenai pekerjaan layak dan SDM berkelanjutan. Poin kelima ada kolaborasi dengan pemerintah dan stakeholder terkait. Oke, masuk ke poin terakhir ada refleksi pribadi untuk saya sendiri dalam mengerjakan tugas ini. Menurut saya poin pertamanya ada kesejahteraan karyawan adalah fondasi pembangunan SDM berkualitas. Artinya di mana kalau kesejahteraan karyawannya itu baik, maka nanti akan mengikuti juga dengan pola kerja dari hasil dari pekerjaannya si karyawan akan membaik juga, akan berkualitas juga. Yang kedua ada pekerjaan layak adalah investasi jangka panjang untuk berkelanjutan. Artinya kalau kita nyaman dan sejahtera di suatu tempat, pastikan kita akan, akan terus membaik dan kita di sana juga akan lama ya, akan apa namanya, akan untuk bisa investasi jangka panjang. Yang ketiga ada pentingnya komunikasi dua arah dalam kebijakan kesejahteraan. Yang keempat adalah komitmen untuk terus belajar dan berkontribusi pada isu kesejahteraan. Dan kita harus berkomitmen terus untuk sebagai apa namanya, dari pribadi saya komitmen untuk terus belajar dan berkontribusi pada isu kesejahteraan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wuih!